Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kanca Purbasera di Merban Anda. Senang sekali untuk kesempatan hari ini, hari Rabu 16 Maret 2022 kita bersua kembali di acara talk show. Dan untuk kesempatan kali ini kami menghadirkan narasumber dari Rumah Sakit Umum Daerah SMC Singaparna. Dan dengan narasumber Dr. Muhammad Taifur Yuniar. Beliau adalah dokter pelaksana klinik TBC MDR RSUD SMC. Dan bersama saya Pri sampai kurang lebih 1 jam ke depan akan membahas mengenai Hari TBC Sedunia yang akan jatuh pada tanggal 24 Maret 2022. Dan baik kanca, selain itu juga nanti kami mengundang Anda untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber kami dari RSUD SMC ini terkait dengan penyakit TBC dan akan diperingati beberapa hari ke depan. Ya, langsung saja saya jumpai narasumber kami. Assalamualaikum Dr. Muhammad Taifur Yuniar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Barangkali yang pertama mungkin hadir di studio kami ya dok ya. Ya. Iya, oke. Dan sebelum memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kanca, silakan akan agar lebih akrab lagi dengan Dr. Muhammad Taifur Yuniar. Silakan perkenalkan, kemudian langsung pemaparan mengenai Hari TBC Sedunia ini dok, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Taifur Yanuar, Pak. Agak koreksi sedikit. Bukan Yuniar. Oh, Yanuar ya. Kalau Yuniar takut disangkanya perempuan. Oh, iya Yuni. Saya Dr. Yanuar, biasa dipanggil Dr. Yanuar. Saya sebagai dokter di klinik TBC MDR di RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya. Ya, di mana kami di sini melayani masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang membutuhkan pengobatan khususnya TBC. Iya. Itu. Iya. Dan tentu saja di rumah sakit daerah ya, Rumah Sakit Umum Daerah SMC ini dokter sudah berapa tahun di klinik ininya? Iya. Untuk pelayanan di klinik TBC MDR sendiri itu kami membuka pelayanan yang dimana kami membuka itu pada awalnya tahun 2019 dimana pada saat itu kami memang satu-satunya di Priangan Timur Pak yang melayani. Pasien-pasien dengan TBC MDR pada saat itu. Iya. Kalau MDR sendiri apa artinya dok ini? Ya, mungkin masyarakat jadi, belum mengenal. Memang TBC, di mana untuk TBC sendiri itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri, bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyebabkan penyakit terutamanya di paru-paru. Sementara untuk MDR sendiri merupakan singkatan dari multi drug resistant, di mana pengertiannya adalah pasien-pasien TBC yang memiliki kuman TBC-nya itu memiliki kekebalan terhadap pengobatan TBC lini pertama seperti itu Pak. Jadi mungkin istilah yang lebih mudahnya TBC, tapi TBC yang tingkat lanjut seperti itu. Iya. Oke. Baik, kanca masih bersama narasumber kami Dr. Muhammad Taifur Yanuar ya. Mohon maaf tadi saya salah menyebutkan. Iya, dan mengenai Hari TBC Sedunia ini, kenapa ini harus diperingati dok? Iya, memang untuk angka kejadian TBC di negara kita ini juga masih cukup tinggi ya Pak di mana angka pasien-pasien TBC ini masih sampai jutaan kasus per tahunnya itu. Karena memang bisa dipahami apabila penyakit TBC ini tidak segera diobati, tidak hanya menimbulkan kesakitan pada pasien itu sendiri, tapi juga bisa menyebabkan penularan. Oh, penularan juga. Ya, terutama kepada orang-orang yang kontak erat ataupun sering bertemu dengan pasien-pasien yang mengalami TBC yang tidak menjalani pengobatan. Jadi makanya TBC ini
cukup sulit kita tangani karena memang tidak semua pasien yang sudah terdiagnosa TBC itu mau menjalani pengobatan sampai tuntas seperti itu. Kemudian dok, di musim pandemi sekarang ini bagaimana dengan TBC itu sendiri dok? Apakah ada penurunan atau bahkan sebaliknya dok? Ya, jadi di musim pandemi ini ya sayangnya memang angka TBC ini justru malah meningkat Pak. Karena apa? Dengan infeksi COVID itu sendiri dari beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa seseorang yang terinfeksi COVID itu bisa lebih mudah tertular TBC. Seperti itu. Jadi angkanya jadi lebih meningkat lagi dibanding sebelumnya pada saat pandemi ini Pak. Iya. Kemudian masyarakat juga mesti tahu penyebab penyakit TBC ini ya, sehingga bisa sejak dini mengantisipasi agar tidak tertular ya, terutama dari temannya, teman kerja, kemudian juga dari anggota keluarga sendiri. Nah, ini apa yang harus diperhatikan oleh kita semua dok? Ya, untuk kita semua ya masyarakat pada umumnya itu jika memang kita memiliki satu gejala atau suatu keluhan, terutama khususnya pada keluhan yang TBC ini, memang TBC ini keluhannya cukup khas ya Pak ya, cukup khas, diantaranya adalah batuk. Batuknya itu awalnya bisa berdahak batuk yang produktif itu batuknya bisa sampai 2 minggu. Ya, jadi kalau misalkan kita ada keluhan batuk-batuk dan itu sampai dengan 2 minggu lebih batuknya tidak berkurang, terus kemudian ada penurunan berat badan, kemudian ada demam tapi demam yang tidak terlalu tinggi, demamnya hanya sumeng-sumeng atau hangat-hangat saja, kemudian nafsu makan menurun. Nah, itu sudah merupakan gejala klinis khas TBC. Jadi ketika ada kerabat ataupun diri kita sendiri atau teman-teman yang tampak seperti itu, memang sebaiknya disarankan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat ya, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah memang orang tersebut terinfeksi TBC atau tidak. Seperti itu Pak. Ya, baik dok. Sebelum pertanyaan selanjutnya, diantaranya mengenai apa yang mesti dilakukan oleh anggota keluarga kalau misalnya ada yang terjangkit atau juga terkena penyakit TBC. Namun sebelumnya kita simak dulu lagu berikut ini. Oke, masih bersama 105,7 FM Radio Purbasora yang dipancarsirakan dari kawasan Komplek Perkantoran GBU Bojongkoneng Singaparna. Dan untuk kesempatan kali ini talk show dengan narasumber dari Rumah Sakit Umum Daerah SMC Singaparna dengan narasumber Dr. Muhammad Tayfur Yanwar. Beliau adalah dokter pelaksana klinik TBC MDR RSUD SMC. Dan pada kesempatan kali ini dengan topik menyambut Hari TBC Sedunia. Untuk itu tidak terlepas dari apa yang dinamakan TBC, masyarakat terutama Kabupaten Tasikmalaya harus mengetahuinya. Dok, kita lanjut lagi tadi mengenai penyebab TBC dan apa itu TBC. Dan namun sebelumnya, karena kami mengundang Kanca juga ikut bergabung bersama kami di sini, sudah ada pertanyaan yang masuk terkait dengan topik kita kali ini. Saya Bu Ratna dari Ciamis mau tanya untuk membedakan TBC dengan penyakit lain. Gimana? Tolong minta penjelasannya. Terus apakah benar kalau pasien TBC piring atau gelas itu harus khusus? Terima kasih. Begitu dok pertanyaannya? Iya. Terima kasih untuk Ibu Ratna di Ciamis atas pertanyaannya. Ya, memang untuk membedakan TBC oleh penyakit lainnya itu memang biasanya tidak terlalu sulit ya, sulit ya. Dimana tadi saya udah sebutkan sebelumnya bahwa TBC ini untuk TBC paru-paru ya, khususnya TBC paru-paru ini memiliki keluhan atau gejala yang khas. Diantaranya adalah batuk lebih dari 2 minggu, kemudian ada penurunan berat badan, ada demam yang tidak terlalu tinggi, penurunan nafsu makan, seperti itu. Nah, jika ada keluhan-keluhan seperti itu, memang harus
ditindaklanjuti untuk memastikan bahwa apakah benar si penderita ini memang betul-betul TBC atau bukan TBC. Nah, biasanya kita lakukan pemeriksaan ya. Ada beberapa pemeriksaan yang bisa membantu diagnosis TBC. Di antaranya ya ronsen, itu ronsen untuk ronsen dada, kita lihat bagaimana hasil ronsennya, kemudian pemeriksaan dahak. Nah, pemeriksaan dahak itu kita bisa langsung menemukan apakah terdapat kuman TBC di dalam dahaknya itu atau tidak, seperti itu. Ya. Apakah itu harus ke SMC atau bisa di puskesmas tempat, Dok? Ya, alhamdulillah untuk di Kabupaten Tasikmalaya ini sendiri memang sudah cukup banyak ya fasilitas puskesmas yang bisa melakukan pemeriksaan dahak seperti itu. Jadi bisa ditanyakan ke puskesmas atau vaskes terdekatnya apakah bisa melakukan pemeriksaan dahak untuk TBC seperti itu, Pak. Nah, kalau untuk ronsen memang tidak harus di rumah sakit SMC, boleh di mana saja yang mungkin fasilitas kesehatan yang terdekat seperti itu. Ya, biasanya gini kan masyarakat mau periksa tapi nggak punya uang, takut mahal, gimana? Oh iya, mengatasi ya, itu. Beruntungnya untuk TBC ini sendiri kita masih mendapat support penuh dari pemerintah ya Pak ya. Kita masih dapat support dari pemerintah. Jadi untuk pemeriksaan dahak itu digratiskan untuk pemeriksaan dahaknya. Tapi kalau untuk ronsen yang memang kalau tidak punya BPJS ataupun asuransi kesehatan memang ya ada biaya seperti itu. Tapi untuk pemeriksaan dahak sendiri itu sudah difasilitasi oleh pemerintah. Seperti itu. Kemudian Dok, saya juga pernah mendengar itu berobat jalan sampai 6 bulan, kemudian tidak boleh terlewat. Ini bagaimana, apakah benar itu, Dok? Ya, Pak, memang pengobatan TBC itu sendiri itu tantangannya seperti itu ya Mas Buri ya. Jadi pengobatannya memang lama, kemudian bisa menimbulkan kebosanan pada pasien dan memang seperti itu adanya. Karena apa? Karena memang kita yang harus kita tahu kuman TBC ini sangat pintar bersembunyi gitu Mas Buri. Jadi si kuman TBC ini dia mudah sekali bersembunyi di dalam sel-sel tubuh kita, dalam tubuh kita gitu, terutama kalau misalkan daya tahan tubuh kita bagus. Ya, kalau daya tahan tubuh kita meningkat, si kuman TBC-nya itu tidak mati dalam tubuh, dia hanya bersembunyi, menunggu menyerang pada saat waktu yang tepat. Waktu kita lengah nggak minum obat mungkin ya. Pada saat kita tidak minum obat, terlambat minum obat ataupun daya tahan tubuh kita turun, si kuman TBC ini muncul kembali untuk menyerang tubuh kita seperti itu. Jadi memang pengobatannya harus tuntas sampai 6 bulan minimal. Ada yang TBC itu kan banyak Mas Pri ini macamnya ada. Yang paling banyak di masyarakat adalah TBC paru-paru tapi juga ada TBC otak. Oh, ada juga itu. Ada TBC kelenjar, ada TBC dinding perut. Mohon maaf, ada TBC kantung kemaluan juga ada, TBC testis namanya seperti itu. Iya, setahu kita masyarakat itu TBC itu pasti hubungannya dengan paru-paru gitu. Betul. TBC lainnya juga ada. Iya, gitu. Kemudian gini Dok, ada yang mengatakan juga kalau terlewat minum obat itu harus mengulang lagi dari nol, apa benar itu, Dok? Ya, memang kita harus melihat kondisi klinisnya ke pasien tersebut ya Pak ya. Jadi memang ada beberapa kondisi pasien yang memang pada saat awal minum obat tubuhnya itu nggak kuat sehingga menyebabkan gangguan fungsi liver. Nah itu memang obatnya itu harus dihentikan dulu sementara memang gitu, karena sampai fungsi livernya membaik nanti baru kita memberikan obat-obat TBC yang tidak mengganggu fungsi liver. Dan memang obat TBC itu jika minumnya tidak teratur akan berakibatnya tidak hanya pasien ini tidak sembuh Pak, bahkan pasien ini kalau yang berobatnya tidak teratur atau tidak tuntas bisa terancam mengidap TBC MDR di mana atau bisa kita sebut TBC kebal obat. Nah itu pengobatannya lebih sulit lagi dan lebih efek sampingnya juga jauh lebih berat seperti itu. Iya. Makanya ini harus didukung juga, disupport oleh anggota keluarga ya Dok. Betul. Support keluarga itu memang sangat penting Pak. Apalagi pengobatan jangka panjang ya. Pasien itu tidak merasa sendirian berjuang gitu. Jadi kalau pasien itu disupport oleh keluarga, insya Allah, dan memang seperti itu adanya kalau support keluarganya kuat, insya Allah
pengobatan TBC-nya juga bisa tuntas. Seperti itu. Kalau misalnya udah dinyatakan sembuh gitu ya dari penyakit TBC, apakah bisa kambuh lagi, Dok? Ya, jadi untuk kekambuhan itu banyak faktornya ya Pak, ya banyak faktornya. Di mana kita tahu TBC ini kan penyakit yang menular ya. Ketika kita sudah sembuh, selama tidak ada paparan TBC lagi, insya Allah tidak akan kambuh lagi. Tapi kalau ternyata setelah sembuh, ternyata dia ke lingkungan yang mungkin di situ ada orang-orang yang berpenyakit TBC tapi tidak diobati, ada kemungkinan dia tertular lagi. Seperti itu. Dok, kemudian cara penularan dari penyakit TBC ini bagaimana? Apakah sama dengan COVID nih, melalui droplet atau gimana cara penularan? Jadi penularan TBC ini sebetulnya lebih menular ya dibanding COVID ya, karena si kuman TBC ini dia sifatnya airborne. Airborne artinya apa? Dia bisa melayang di udara ya. Itu. Kalau si penderita atau pasien TBC ini batuk atau bicara ataupun bersin tidak menggunakan masker, artinya dia sudah mengeluarkan berjuta-juta kuman TBC ke lingkungan udara di sekitarnya, dan itu beresiko menulari orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Baiknya jadi harus di masker ya. Baiknya harus di masker, terutama ketika dalam pengobatan di fase-fase awal, Pak. Di mana 2 bulan pertama itu jika memang masih ada keluhan batuk, kemudian masih ada keluhan-keluhan khas klinis TBC seperti tadi, itu disarankan agak jangan terlalu dekat dulu dengan keluarga gitu ya. Artinya jangan terlalu dekat itu menjaga jarak lah seperti itu. Tinggal serumah tetap boleh. Untuk memang tadi seperti pertanyaan tadi dari ada Ibu Ratna tadi, memang sebaiknya untuk fase-fase awal alat makan itu terutama alat makan itu harus dipisah dulu. Dipisahkan ya, jangan disamakan dengan yang lain. Karena untuk mengurangi resiko. Resiko tertular seperti itu. Soalnya pengobatannya terlalu lama, 6 bulan ya. Cukup bisa lama 6 bulan. Ya, seperti itu. Oke. Dan baik, pertanyaan berikutnya sudah ada yang masuk juga nih. Kalau bangun tidur suka keluar dahak, apa itu gejala TBC? Tapi dahaknya bisa bening, gimana Dok nih? Ya, dari Pak Raihan Taylor. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang untuk setiap bangun tidur itu memang kita itu lebih sering berdahak berdahak. Jadi tidak hanya pasien TBC aja, orang-orang normal pun ketika bangun tidur pasti produksi dahaknya tuh lebih banyak gitu ketika bangun tidur ya. Jadi belum bisa dipastikan apakah itu TBC atau tidak, kecuali kalau memang dia ada keluhan-keluhan seperti yang lain tadi, batuk, itu misalnya batuk, sampai penurunan berat badan segala macam gitu. Jadi kalau hanya berdahak di pagi hari belum mengarah ke gejala TBC seperti itu. Masih wajar-wajar gitu ya. Iya. Oke. Kemudian Dok, untuk ini pengobatan TBC di rumah sakit SMC sendiri, bagaimana di sana Dok? Ya, jadi memang untuk di rumah sakit SMC ini sendiri kami juga melayani pengobatan TBC yang biasa ya Pak ya, selain TBC MDR. Cuma memang kami menyarankan kalau memang penyakit TBC-nya bukan TBC MDR, itu kan sebenarnya bisa juga ditangani di puskesmas gitu. Jadi nggak usah khawatir pengobatan di puskesmas untuk pengobatan TBC ya, TBC yang biasa itu di puskesmas, di rumah sakit itu sama Tapi kami sangat menyarankan untuk pengobatan TBC itu menggunakan obat-obat yang sudah paket dari pemerintah. Gitu Pak ya. Jadi bukan obat lepasan gitu. Jadi untuk apa? Karena dari beberapa kasus pasien yang mendapatkan pengobatan TBC tapi obatnya itu yang bukan yang paket, bukan dari pemerintah, itu resiko kekambuhannya jauh lebih tinggi gitu. Jadi memang untuk pengobatan TBC bisa dilakukan di SMC ataupun di puskesmas terdekat gitu. Nah, untuk pengobatan TBC kebal obat atau TBC MDR memang sudah harus wajib ke rumah sakit karena ada beberapa
hal-hal yang harus kita periksakan lebih lanjut, harus kita evaluasi lebih lanjut, seperti itu. Artinya harus dirawat di rumah sakit begitu ya? Untuk pengobatan TBC MDR atau TBC kebal obat ini memang tidak harus selalu dirawat inap, tergantung kondisi klinis. Gitu. Bisa berobat jalan begitu? Bisa berobat jalan, tapi kontrolnya tetap wajib rutin setidaknya 1 bulan sekali untuk kontrol rutinnya sampai dengan sembuh nanti. Iya. Oke, baik Kanca, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya kepada narasumber kami, yakni Dr. Muhammad Tayfur Yanwar, beliau dari RSUD SMC, dokter pelaksana klinik TBC MDR RSUD SMC, dan untuk Ibu Ratna, kemudian juga Pak Raihan tadi, mudah-mudahan puas dengan jawaban dari narasumber kami. Dan untuk yang lainnya silakan bisa pergunakan WhatsApp atau juga SMS di nomor yang sama, yakni di 0853 244 0-nya 3x70. Iya. Oke. Dan untuk berikutnya Dok, untuk ini peringatan Hari TBC sedunia 24 Maret 2022 ya. Rencana ada kegiatan apa di SMC sendiri barangkali? Iya. Jadi memang dari bagian promosi kesehatan rumah sakit RSUD SMC ini memang sudah rutin ya Pak ya, rutin melakukan edukasi kepada masyarakat ya, terutama apabila ada event-event atau momen-momen seperti ini. Tim dari PKRS RSUD SMC itu akan melakukan semacam edukasi ya, ke pasien-pasien yang datang ke RSUD SMC supaya lebih aware atau lebih peduli lagi terhadap penyakit TBC ini, seperti itu. Ya kan, sepertinya penyakit TBC ini tertindih dengan COVID-19, padahal ini bahayanya juga luar biasa begitu kan? Betul Mas. Iya. Setidaknya masyarakat juga harus tetap waspada ya dengan gejala-gejala. Sekarang juga kan batuk banyak yang diderita oleh masyarakat gitu. Harus waspadanya ini jangan-jangan mengarah ke TBC gitu ya. Harus ingat ya. Jangan sampai lupa ya Dok ya. Iya, betul. Iya, karena musim COVID sehingga lupa penyakitnya yang sudah ada sejak dulu kala ya Dok ini. Betul sekali. Dan memerlukan perhatian khusus kepada pasiennya atau juga anggota keluarga yang terjangkit. Kemudian Dok, kira-kira usia berapa ini orang bisa terjangkit oleh penyakit TBC ini? Ya, memang ini satu fenomena yang menurut saya cukup memilukan ya Pak ya, karena penyakit TBC ini tidak melihat umur, dari mulai bayi yang baru lahir sampai usia lansia pun bisa terserang TBC seperti itu. Dan memang untuk apalagi bayi-bayi ya di bawah 1 tahun itu bayi-bayi yang baru lahir itu, kalau untuk pengobatan TBC itu kan cukup ini ya Pak ya, cukup miris, kesian gitu. Untuk bahwa anak kecil itu memang harus sudah minum obat setiap hari selama minimal 6 bulan seperti itu. Nah itulah makanya kita harus lebih peduli lagi, lebih ngeh lagi bahwa jika memang ada keluarga kita ataupun orang terdekat kita yang memang ada dicurigai mengarah ke arah penyakit TBC, segera diperiksakan. Seperti itu. Selama ini ingatan kita yang terkena TBC itu yang udah tua, seperti manula nih, itu penyakitnya TBC gitu. Padahal masih kecil pun juga bisa kita curigai. Bahkan Pak, kalau untuk anak-anak sendiri ya, pasien-pasien yang anak-anak itu keluhan TBC-nya itu bahkan lebih sulit untuk dikenali karena dia tidak khas ya. Betul. Pasien anak-anak itu tidak harus selalu batuk, tidak selalu harus ada penurunan berat badan. Bahkan ada beberapa kasus yang tidak ada batuk sama sekali, tidak ada penurunan berat badan sama sekali, hanya anak itu terlihat kurang nafsu makan, ada benjolan di sekitar leher ataupun di ketiak ataupun di pangkal paha gitu. Nah itu begitu diperiksa ternyata hasil ronsennya mengarah ke TBC gitu. Jadi memang anak-anak juga memang harus perlu
diwaspadai juga gitu. Jadi ketika anak-anak itu ada perubahan perilaku ya, yang tadinya ceria, murung sekarang gitu ya. Tidak tadinya suka main, tiba-tiba jadi malas main, malas makan, tampak lesu gitu. Nah itu harus segera diperiksakan ke dokter spesialis anak ataupun ke fasilitas kesehatan terdekat. Seperti itu Mas Pri. Iya. Kemudian Dok, untuk penderita penyakit TBC ini apakah di makanannya ada yang dipantang atau yang dilarang atau biasa-biasa saja itu menu makannya Dok? Ya, jadi memang pada umumnya untuk penyakit pasien-pasien TBC ini tidak ada makanan yang dipantang ya Mas Pri ya. Jadi kecuali kalau pasien tersebut memiliki riwayat alergi makanan seperti itu. Jadi memang untuk makanan tidak ada yang dipantang, hanya mungkin kalau memang masih ada keluhan batuk yang sering, itu harus dikurangi makanan-makanan yang berminyak karena itu bisa memicu batuk. Seperti itu aja. Iya. Oke Dok, pertanyaan berikutnya masih dari Kanca ini. Dari Hadi di Cikato Mas mau tanya, gimana cara mengobati pasien TBC bagi anak tapi tidak dirawat di rumah sakit nih ya? Barusan udah disinggung ya, soal anak ini pertanyaannya bagaimana cara pengobatannya kalau masih anak-anak dan tidak dirawat di rumah sakit gitu. Ya, jadi memang untuk penyakit TBC ini tidak harus selalu dirawat di rumah sakit, bisa berobat jalan gitu. Sama yang dewasa, anak itu tidak harus selalu dirawat di rumah sakit, tergantung kondisi klinisnya. Kalau memang kondisi klinisnya stabil, makan minumnya tidak ada masalah, minum obatnya tidak ada masalah, bisa berobat jalan. Sama dengan yang dewasa, yang penting dipastikan anak tersebut minum obat secara teratur. Maksudnya tidak berubah-berubah waktunya. Misalkan hari Senin dia minum obat jam 7 pagi, hari Selasanya jam 8 malam. Nah itu tidak dibenarkan, bahkan itu beresiko untuk kesembuhannya nanti. Seperti itu. Yang penting minum obatnya teratur, tidak ada yang terlewat, insya Allah bisa sembuh. Seperti itu Mas Pri. Menurut dokter sendiri, bagi penderita penyakit penyakit TBC ini banyak yang sembuh atau sebaliknya Dok? Ya alhamdulillah, jika kalau memang berobatnya itu rutin ya Pak, ya lebih dari 99% lah sembuh. Selama dia pengobatannya patuh, rutin seperti itu. Iya. Cuman masalahnya kalau mereka tidak mau berobat gitu ya. Iya. Bahkan yang banyak juga kasus itu berhenti di tengah jalan Pak. Nah itu yang sebenarnya bisa berbahaya juga. Jadi pasien itu mungkin pas awal datang dia ada keluhan batuk, sesak, lemas segala macam. Minum obat, baru minum obatnya 2 bulan merasa sudah sehat, obatnya dihentikan sendiri, akhirnya beberapa bulan kemudian datang lagi dengan keluhan yang justru malah lebih berat. Betul. Iya. Jadi benar-benar harus tuntas begitu ya Dok ya, harus pengobatannya. Iya, itu seperti tadi dibutuhkan motivasi dari anggota keluarga begitu. Baik Dok, sebelum kita lanjut, kita simak kembali lagu berikut ini tetap di 105,7 Mas FM, Radio Purbasora Kabupaten Tasikmalaya. Oke, masih bersama 105,7 Mas FM, Radio Purbasora yang dipancarsiarkan dari kawasan Komplek Perkantoran Gebu Bojongkoneng Singaparna di acara Talkshow bersama narasumber kami dari RSUD SMC Singaparna dengan Dr. Muhammad Taifur Yanwar ya. Beliau adalah dokter pelaksana klinik TBC MDR RSUD SMC dengan topik Hari TBC Sedunia, dan sudah dibeberkan, dijelaskan oleh narasumber kami apa itu TBC, kemudian juga penyebab dan cara pengobatannya. Namun Dok, sebelum kita berpisah, sebelum kita akhiri acara ini, kembali mengulas mengenai penyakit yang satu ini, TBC ini Dok. Iya, baik. Untuk penyakit TBC ini sendiri memang kita penyakit yang disebabkan karena kuman ya Pak ya, kuman TBC, Mycobacterium tuberculosis, di mana penyakit ini bisa ditularkan melalui udara ya, jadi sangat gampang menular Jadi ketika pasien itu sudah tertular penyakit TBC ini dan sudah menimbulkan gejala, itu harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Dalam rangka apa? Supaya si pasien ini cepat
sembuh, kemudian juga risiko penularan terhadap keluarga atau orang di sekitarnya juga menurun, seperti itu. Dan juga ketika sudah mulai pengobatan itu juga harus diobatinya sampai tuntas, jangan sampai berhenti di tengah jalan, jangan sampai memang malas untuk memulai pengobatan gitu, karena manfaat dari pengobatan TBC ini juga bukan hanya untuk pasien, tapi juga untuk orang-orang yang disayangi di sekitarnya, seperti itu, Mas Bro. Iya. Kemudian dok, saya lupa tadi mengenai penderita atau pasien TBC ini apakah dipantau dari jarak jauh, artinya berobat jalan, kemudian pihak rumah sakit sendiri itu membuat grup WA misalnya, terus mengingatkan, selalu memantau, atau gimana ini? Ya, biasanya untuk pasien-pasien yang sedang menjalani pengobatan TBC ya Pak, itu ada pemantauan dari puskesmas Pak, karena kami rumah sakit ini jangkauannya terbatas, betul, Pak ya, jadi kami membutuhkan bantuan dari rekan-rekan di puskesmas untuk mengevaluasi ataupun mensupport pasien-pasien yang sedang menjalani pengobatan TBC, seperti itu. Karena kan kalau memang pasien itu harus terlalu sering ke rumah sakit, apalagi yang jaraknya jauh, itu memang cukup kesulitan dalam pemantauannya, seperti itu, Mas. Iya, oke. Jadi itu diserahkan atau kerjasama dengan puskesmas? Iya, kita kerjasama dengan puskesmas setempat. Iya, oke deh. Kemudian sebelum kita akhiri ini, pesan bagi penderita TBC, barangkali ada yang sedang mendengarkan kebetulan menderita penyakit TBC, silakan dok. Ya, bagi para kancah yang memang sedang menjalani pengobatan, tetap semangat, tetap sehat. Yakinlah bahwa setiap ujian itu memang sudah ditetapkan masing-masing, sudah ada hikmah di balik semua ujian ini. Dan insya Allah yakinlah bahwa penyakit TBC ini bisa disembuhkan sampai dengan tuntas. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu minder. Setelah pengobatan beres, itu insya Allah bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Seperti itu. Iya. Oke, baik dok, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Sama-sama Mas Pri. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat banyak gitu, Insyaallah. Terutama bagi penderita. Seperti tadi ajakan, kemudian juga doa dari dokter sendiri, kemudian juga support dari rekan-rekan Iya, betul. Keluarga. Oke. Dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi di topik yang lain. Insyaallah Pak. Iya, walaupun masih tetap mengenai TBC, namun masih ada hal-hal yang belum disampaikan, barangkali demikian. Lain waktu insyaallah kita bisa ketemu lagi. Ya, baik Kanca, itulah bincang-bincang kami dengan Dr. Muhammad Taifur Yanwar. Beliau adalah dokter pelaksana klinik TBC MDR RSUD SMC, dan semoga bermanfaat. Kemudian bagi Anda yang bertanya tadi, semoga juga puas dengan jawabannya. Jangan lupa untuk selalu waspada dengan penyakit yang satu ini, TBC, yang nanti akan diperingati pada tanggal 24 Maret 2022. Dan saya Pri juga mengucapkan terima kasih, mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.